Bila waktu telah memanggil, teman sejati hanyalah amal. Bila waktu telah terhenti, teman sejati tinggallah sepi. Saya kira dia itu adalah sosok yang baik, memang orangnya pendiam, gak banyak bicara, tetapi itu ada sebagai memberikan contoh kepada anak-anaknya dengan yang baik gitu. Dia tidak pernah neko-neko dan lain sebagainya itu orang. Iya, Haji Miat pun orangnya memang orang yang baik, pendiam, terus sama anak dan mantunya baik dan cucunya gitu. Orang tua yang bijak. Pokoknya sama anak itu nggak ada ya, dibeda-bedain yang mana aja tuh, ya, sama posisinya. Dia orangnya patut ditiru. Yang Bapak tangkap, ya benar sih, perjuangan Bapak Haji Miat itu benar-benar berhasil untuk menin keluarga. Ulet orangnya gitu-gitu juga. Jadi sedikit banyak Ibu mengenal Pong Haji Miat itu, ya Allah, seorang ayah yang sangat bijaksana dan sangat perhatian, apalagi untuk pendidikan ke anak itu ya, paling open, paling khawatir ataupun paling peduli. Sehingga ya alhamdulillah kalau Ibu lihat sekarang dari segi keluarga Pong Haji Miat itu memang orang yang paling, ya boleh dibilang berhasil di Kampung Tajur tuh, berhasil dalam segi membina keluarganya. Baba Pong Haji Miat adalah orang yang sangat disiplin, ya. Walaupun hidup di dalam keluarga yang tidak apa-apa adanya lah, ya, bukan orang kaya, kemudian juga ya gitulah adanya seorang petani, tapi dia sangat disiplin untuk mendidik anak-anaknya. Misalkan dalam belajar, ya, mengaji dulu waktu kecil, ya, dia sangat getol, sangat keras untuk mendidik anak-anaknya untuk mengaji. Ya, yang namanya sore-sore itu nggak ada tuh anak-anaknya jalan layar keluar kemana-mana, duduk ya di balai atau di pengajian, dan setelah itu nggak ada lagi main-main. Ya, setelah ya mengaji silakan, ya mau main kemana itu boleh. Ya, tapi kalau seandainya masih belum apa-apa, ya sore-sore itu misalnya sudah jalan ke layar keluyur, misalkan nonton segala macam, dia akan sangat marah sekali. Kemudian Baba itu ya orang yang wibawanya luar biasa. Kayaknya dia jarang untuk ngomong gitu, untuk marahin anak aja cukup dengan mata. Dengan mata dia melihat anak-anaknya, anaknya sangat paham, pasti anaknya akan diam gitu loh. Oh berarti Baba lagi ya memperhatikan kita, lagi marahin kita dan seterusnya, kira-kira begitu. Kalau saya melihat sosok Bapak ini bisa dikatakan sosok pekerja keras ya. Dulu memang karena petani, jadi apa yang didapatkan mungkin dari hasil bertani. Untuk mendapatkan uang Bapak nanam, kemudian dia panen. Walaupun sekarang dia katakan anak-anaknya udah ada dan Bapak juga bisa berkecukupan untuk tidak lagi menjadi petani, tapi Bapak tetap masih mau menjual pisang, gotong-gotong. Kita sebagai anak
mantu kadang-kadang suka nggak tega, tapi itu kemauan bapak gitu. Jadi bapak ini adalah seorang pekerja keras yang memberikan anak-anaknya tuh suri teladan gitu. Bahwa dia nggak bisa, walaupun dia udah enak, nggak bisa dia tuh untuk berpangku tangan, ya. Jadi tetap nanam, bercocok tanam, hasilnya dijual, gitu. Dan yang nggak kalah penting juga bapak tuh orangnya peduli, ya. Kita tahu setiap tahun bapak pasti tuh namanya janda-janda tuh dibeliin sama dia tuh ikan asin gitu. Alhamdulillah sekarang ini juga masih nerusin sepertinya. Ya, kita berharap mudah-mudahan bapak di sana tenang. Bapak udah di surga, kita bisa mengikuti langkah jejak bapak yang tidak banyak berkata-kata, tapi cukup dengan mata seperti yang tadi Cing Juki bilang, ya, mata. Kita udah tahu kalau bapak tuh suka atau nggak suka dari tindakannya, tanpa harus berkata-kata banyak. Itu aja sih. Engkong ya bapak saya itu Pak Miat, orang yang ya kuat lah, orang yang kuat dalam membina rumah tangganya, ya orang yang adalah tegar lah, kuat dan tegar. Sosok Koman itu sosok yang unik, di mana mendidik putra dan putrinya, anak-anaknya semua dididik dengan ilmu, bukannya dididik dengan harta. Sebab kalau harta, engkong pernah bilang, gue mah kagak ngasih lu banda, tapi gue kasih ilmu, karena dengan ilmu nanti lu bisa ngapain baik dah, istilah gitu kata engkong dulu, kayak gitu. Ingat banget, makanya semuanya anak-anak gue man nih kata engkong dulu, gue kasih ilmu, cuma kalau banda mah pasti habis. Menurut saya Bapak Haji Miat menjadi sosok orang tua yang jadi panutan, ya. Kata-katanya dituruti, pokoknya tingkah perbuatannya perlu dicontoh gitu ya. Walaupun pendidikannya kurang, tapi anak-anaknya jadi Sukses. contoh sukses gitu ya. Walaupun pendidikannya nggak ada. Menurut aku tuh Babeh Miat itu mertua yang sangat baik, bisa dicontoh sama anak mantunya. Terus dia itu juga kayak wibawa ya sama anak-anak. Jadi apa kata dia tuh anak-anaknya nurut. Mudah-mudahan cucu-cucunya juga bisa seperti dia. Kalau menurut saya sih orang tua yang jadi panutan, contoh bagi anak-anaknya. Kata-katanya dituruti, didengar. Ya seperti itulah. Saya menilai dan memandang almarhum sosok orang tua kami, Haji Miat bin Haji Bule, adalah sosok orang yang sangat luar biasa. Mereka kehidupan yang sederhana, punya tanggung jawab terhadap keluarga, sosok yang jujur dan bekerja keras. Rasa mungkin itu. Engkong Miat itu bapak sih ya, bukan cuma mertua, jadi ya kayak udah seperti bapak. Engkong itu ya sama mantu juga pada sayang-sayang sama cucu. Engkong tuh tipe orang yang kerja keras, nggak pernah bisa diem, punya tanggung jawab terhadap masa depan anaknya. Biarpun hidup sederhana, bagaimana anaknya masa depannya itu bisa lebih baik daripada orang tua itu sendiri. Ya, seorang bapak ini yang figur dari seorang orang tua yang sangat saya kagumi. Beliau memang tidak banyak bicara, tidak banyak omong. Namun memang sangat tegas. Ya.
dan juga wibawanya juga pada anak-anaknya itu cukup luar biasa. Ya, kalau memang dia yang bicara, anak-anaknya juga tidak ada yang berani membantah. Sekali itu aja coba. Sama dia figur yang baik. Jadi kadang dia suka duduk di sini, suka cerita masa lalu, masa yang belajar untuk belajar yang akan di masa lalu. Buat sekarang lo harus begini, lo harus begini. Yang penting sholat, sholat, sholat. Itu kadang-kadang masih ada di suka di hati. Tambah juga dia juga kan, ya alhamdulillah, maksudnya masih diperingatin sama engkong, sama bapaknya, masalah agama. Yang penting agama yang buat landasan keluarga atau hidup. Itu aja sih. Bapak Miat itu orangnya tegas. Dia tuh nggak banyak ngomong, tapi sekalinya ngomong sedikit aja anaknya langsung dengerin gitu, langsung kayak takut apa gimana, segan gitu. Sangat dekat sih sebetulnya ya, sangat dekat. Dia tuh, saya tuh inget ya waktu masa kecil saya tuh suka diajak nonton. Kalau zaman dulu kan tontonan di kampung itu kan ada layar tancap. Saya suka diajak nonton, terus dijajanin. Terus kadang dia suka janjiin, misalkan dia pulang berdagang seperti dagang singkong atau apa, nanti pulangnya saya suka ya kayak manja-manja sama bapak gitu lah. Itu beliin kaos ya, Mbak, begini ya, Mbak. Dia tuh beliin kaos tuh. Itu beliin kaos. Saya ingat tuh dulu dibeliin kaos tuh warnanya kuning, norak banget kalau zaman saya gitu, norak. Kaosnya tuh kainnya tuh kayak kain sepak bola itu loh, yang licin, genjreng itu warnanya. Tapi itu seneng banget gitu. Ya, terus pas itu juga dia suka beliin saya emas. Cuma sayangnya tuh nggak betah pakai emas, suka saya jual sendiri saya tuh. Ya kayak gitulah kurang lebihnya. Kalau saya itu Kong Haji Miat itu orangnya wibawanya sangat kuat sekali. Jadi saya kan orang Jawa, jadi mengenalnya kan lebih kurang kayak anak-anaknya kan, tapi dari segi wibawa dan segi ini udah kelihatan buat memimpin anak-anak. Jadi kalau kayak orang Jawa tuh Pak Miat pemikirannya kayak orang Jawa, perjuangannya sangat sangat kuat sekali. Jadi membiayai anak-anaknya sampai semua jadi orang yang sangat istimewa bagi orang Betawi mungkin ya. Gitu aja. Baik, perhatian sama keluarga, sama anak-anak juga. Perlu dia maksudnya perhatiin dah, walaupun yang udah rumah tangga maupun yang belum, selalu merhatiin sama anak-anaknya. Bapak itu baik orangnya dan mendidik anaknya itu sangat tegas dan tidak dimanja sama anak-anaknya.